Ini anak sekolah loh bang. Iya anak sekolah ini. Anak sekolah tahu cicit jajan berapa? Tapi kan saya lari nggak kenceng-kenceng. Knalpotnya bagus pak. Oh iya, aku punya bapak toh. Oh, punya bapak toh? Iya, punya bapak saya sering lihat. Saya habis ditilang pakai knalpot buat sama. Bapak siapa namanya? Nama? Namanya siapa? Nama? Bapak namanya siapa? Guys, pernah nggak sih kalian mikir, di negara yang katanya penuh aturan ini, kadang yang bikin bingung justru bukan aturannya, tapi yang jaga aturannya. Iya, kita ngomongin oknum ya, bukan semuanya. Karena kalau semuanya disamaratakan, nanti yang benar ikut kena semprot. Sudah jadi rahasia umum kalau ada beberapa petugas kepolisian yang kadang, ya gitu deh, jabatan dipakai bukan buat melayani, tapi lebih ke memanfaatkan situasi. Ada momen di mana yang harusnya jadi penegak aturan malah kepleset sama aturan itu sendiri. Tapi di era sekarang, masyarakat juga nggak kalah upgrade. Dulu warga itu kalau lihat polisi langsung nurut. Sekarang, nurut sih. Tapi sambil buka Google, screenshot aturan, sama siapin argumen kayak mau sidang skripsi. Dan di video kali ini, kita bakal bahas beberapa momen di mana petugas kepolisian salah target. Niatnya mau mengamankan, malah kena counter balik sama warga yang ternyata lebih paham aturan. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Biar tiap ada drama realita yang lebih seru dari sinetron, kalian nggak ketinggalan. Kita mulai dari kasus yang sempat viral beberapa yang lalu. Ada oknum petugas yang bukannya jaga ketertiban, malah bawa kabur papan peringatan razia. Iya, papan razia dibawa kabur. Ternyata, setelah ditelusuri, aksi ini terjadi karena mereka kepergok warga lagi ngadain razia ilegal. Si perekam nggak tinggal diam, langsung nanya surat izin. Dan seperti yang bisa ditebak, suratnya nggak ada. Alhasil, bukan pelanggar yang kabur, tapi petugasnya yang mundur teratur sambil bawa properti sendiri. Dan seperti ini Pak, masyarakat kecil ini Pak selalu mengeluh Pak kalau Bapak seperti ini Pak. Ini ya, ini Polsek Mandoge ya. Ini Polsek Mandoge ini. Jangan buang muka Pak. Saya bakal posting ini Facebook ya Pak. Ya, iya dia malu-malu dia ya. Nah, itu Bapak itu satu lagi ya. Jangan main-main Pak. Maksudnya kita selesaikan secara apa gitu, jangan seperti inilah. Surat izin nggak ada, nggak berani nunjukin, semana ini? Hah? Nah ini ya, ini ada bukti ya. Mereka cepat-cepat ini pulang karena takut mereka ya. Nah ini polsek ini satu bapak ini dalam motor ya, langsung berani pulang ya. Saya bisa laporkan bapak ke propam ini ya. Ya, saya tandain ini bapak ya. Saya bisa laporkan bapak ke propam, saya masyarakat Pak. Jangan seperti ini terus Pak. Dengan kamera loh, mereka berani nilang di kamera. Lanjut, ada satu pria yang beda dari yang lain. Kalau biasanya orang lihat razia itu langsung balik arah kayak lagi ketemu mantan, pria ini malah nge-review razia. Iya, kalian nggak salah. Dia bukan cuma lewat, tapi nge-review. Kayak food vlogger. Tapi yang di-review bukan nasi goreng, melainkan razia polisi. Dalam reviewnya, dia menemukan beberapa kejanggalan. Mulai dari posisi papan razia yang nggak sesuai aturan, sampai surat izin yang sudah expired, udah lewat tanggal tapi masih dipakai. Dan yang bikin makin menarik, si pria ini ngejelasinnya santai tapi nyelekit. Kayak dosen killer yang senyum terus tapi nilai tetap E. Pertama kita akan review mulai dari pelang pemeriksaan nih. Ya, pelang pemeriksaan kita hari ini berapa jaraknya? Kita lihat dulu yuk. Kalau menurut undang-undang, peraturan pemerintah, pelang itu berjarak 25, paling minimal, paling jauh, paling deket nih, paling deket dari proses pemeriksaan. Betul ya? Saya akan mencoba untuk menjangkai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul. 8 meter tidak ada, sudah ada Bapak polisi. Artinya, apa? Artinya tidak ada 25 meter. Itu hanya menurut versi Betul, Anda. ya? Tidak, saya menurut versi undang-undang Bapak. Itu menurut versi Kalau tidak percaya silakan dihitung dengan meteran. saklek dengan Oke, ini. betul. Ini saya ini Pak. Yang penting. Jadi pertanyaannya adalah tidak harus 25 Pak ya? Iya. Betul? Betul. Betul, berarti Bapak ini sudah melanggar peraturan. Saya tidak melanggar Kita lihat saja undang-undang. nanti. Boleh saya minta lihat sprintnya? Oh, boleh. Ini saya ini ada bukti sprint, bukan bukti sebenarnya sih. Nah, ini sprintnya nih. Ini sprintnya betul.
tanggal 1 Januari dikeluarkan di Madiun pada tanggal 1 Januari. Oke bos. Oke ya, sebelumnya Anggotanya bos. betul. Sedangkan ini sudah Februari akhir. Mau ke Februari, Ding? Bukan. Pelangnya, bos. Ya, betul. Pelangnya saya juga udah lihat tadi sudah. Siap, Bapak. Oke. Salam buat Mas Imam. Nah, nanti tunggu saya di kantor ya. Nah, nanti saya tolong dibantu menghadap ke Kasat Lantas. Mas Imam Walid dan kawan-kawan krunya, Pak Kanit. Ya, hari ini saya sudah mendapatkan berita ini. Nah, yang satu ini legend banget. Ada seorang pria tua yang sedang berdebat dengan oknum polisi. Ceritanya, si bapak ini mau ditilang karena memutar balik kendaraan di tempat yang seharusnya tidak dilarang untuk putar balik. Tapi si bapak ini santai, dibedah satu-satu aturannya. Sementara si polisi lebih banyak senyum. Senyum yang bukan karena bahagia, tapi karena bingung mau jawab apa. Roda 2 putar kembali ikuti syarat lampu. Kalau roda 2 putar ikuti syarat lampu. Dasar hukumnya apa sekarang? Nah, iya. Iya. Yang mana yang tidak boleh roda 4 putar? Dasar hukumnya apa? Saya apa dasar hukumnya? Saya profesor hukum saya ini. Namanya siapa namanya? Mutator ya. Namanya sekarang ayo apa? Hah? Itu kamu tangkap. Saya ditangkap. Apa itu artinya? Ayo dongkrak itu. Temanmu sudah nggak berani di sini kalau tak datangi. Kamu sekarang ada sendiri yang harus. Tapi plot twistnya belum selesai. Ternyata mobil polisi yang ada di situ malah parkir di area yang jelas-jelas ada tanda dilarang parkir. Jadi ini kayak situasi di mana guru marahin murid karena telat, tapi gurunya sendiri datang jam 10. Sungguh pemandangan yang membingungkan sekaligus menghibur. Anehnya dia parkir di bawah itu lagi ada. Nah, itu nggak ada kecuali petugas parkir di situ. Tidak ada kecuali petugas. Melawan hukum. Lanjut lagi. Ada juga momen di mana seorang pria hampir ditilang karena aturan ganjil genap. Tapi untungnya pria ini bukan tipe iya-iya aja. Dia paham betul regulasinya. Dan setelah debat yang cukup panjang, yang mungkin durasinya bisa ngalahin sinetron Azab, akhirnya polisi tersebut memilih untuk melepaskan pria tersebut. Karena polisi tersebut mungkin sadar, kalau dilanjut yang ada malah jadi konten part 2. Iya. Bapak harus jaga di springnya karena ini perlintasan kita. Loh, harus dong. Saya warga sudah ditentukan. Ditentukan dari mana? Bapak jangan mulai keras sama saya. Persimpangan adalah satu titik ya kan di mana Bapak bisa belok ke kiri atau ke kanan ataupun Bapak lurus. Itu persimpangan. Bukan hutan. Bapak udah siapkan ya? Memang saya berbuka. Tapi itu terus terang salah. Saya bilang itu salah, saya sebagai warga negara, saya bilang itu salah ya. Karena Pergub sudah sangat jelas. Yang tidak berlaku ganjil genap adalah persimpangan terdekat. Ya, silakan. Ya. Berikutnya ini agak unik. Biasanya polisi yang menilang warga. Tapi kali ini kebalik. Ada seorang warga yang justru menilang polisi karena knalpotnya dianggap tidak standar. Knalpotnya bagus pak. Oh iya, punya bapak tuh. Oh, punya bapak tuh. Oh iya, punya bapak saya sering lihat. Saya habis ditilang pakai knalpot buat sama. Bapak siapa namanya? Namanya siapa? Bapak namanya siapa? Saya tadi habis ditilang. Sana tadi pagi. Nah, knalpotnya bagus tuh, pak ya. Kan saya sering lihat, saya sering liatin. Enak motor loh pak. Ya kan bagus tuh. Nggak pakai Pak polisi ya. Kan saya lihat di sini sering lihat. Ini knalpotnya oke pak, bener sip. Oke, ini Kapolri ini oke, sip polisi. Wah, siap, oke ini bapaknya. Oke ya, sip ya. Setelah video ini viral, pihak kepolisian langsung memberikan klarifikasi. Katanya, knalpot tersebut lolos uji, karena tingkat emisinya normal. Tapi masalahnya netizen nggak lagi bahas emisi, mereka bahas suara. Nah ini setelah kami cek, suaranya bisa didengarkan, nanti suaranya segini. Tidak ada gangguan normal saja. Setelah itu kami juga tidak sampai di sini, kita undang ahlinya dari Dishub untuk mengecek langsung
ambang batas emisi gas buangan dari kendaraan ini. Dengan hasil ini langsung kita ambil di sini, kita ambil standar kendaraan ini dari sepeda motor roda 2 dari tahun pembuatan, batas normal dan batas toleransinya sudah ada, ternyata hasilnya segini. Jadi hasilnya di sini CO-nya masih 1,45%. Dari hasil 1,45%, padahal di sini ambang batas normatif CO-nya 5,5. Jadi masih normal sekali, normal sekali. Nah, ini langsung kami dapat dari rekan kita dari Disub. Sore ini kita ambil langsung bahwa kami bukan akan menanggapi yang tidak fakta. Didapat kendaraan ini semuanya normal, baik lengkapan. Nah, kalau normal berarti tidak ada kesalahan, baik lengkapan maupun dari kebisingan yang diambil dari rekan kita dari Disub. Ambang batas emisi ini juga sangat tepat. Bisa dicek langsung ke sini, Polres Magelang Kota. Lanjut ke kejadian berikutnya yang sempat bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Ada video seorang polantas yang membentak pengendara motor saat menilang. Bahkan sampai keluar kata-kata kasar yang isinya kebun binatang. Padahal si pengendara cuma minta izin buat nganter roti dagangannya dulu. Tapi bukannya dikasih solusi, malah dikasih kata-kata yang bikin suasana makin panas. Setelah viral, akhirnya pihak Ditlantas Polda Metro Jaya meminta maaf dan mengakui kejadian tersebut. Dan jujur aja, ini jadi pengingat penting kalau seragam itu bukan cuma soal wewenang, tapi juga tanggung jawab. Sebentar saya balik lagi beneran kesini. Kurang ajar dari tadi. Jadi antar dulu. Antar dulu. SIM ada? Ada Pak, ada Pak. Ya udah. Udah ditahan Pak. Iya Pak. Monyet tuh dari tadi lu. Iya Pak. Sekarang kita masuk ke era tilang elektronik. Sistemnya canggih, pakai kamera, minim interaksi langsung. Harusnya ini solusi biar nggak ada drama di jalan. Tapi tetap aja ada cerita unik. Ada seseorang yang dapat surat tilang lengkap dengan foto motornya. Masalahnya, motornya lagi dipakai bengkel buat tes di jalan. Jadi yang salah siapa yang kena siapa? Nggak ngerasa ngelanggar lalu lintas gue. Tapi kenapa gara-gara si Abang Ahas nyoba sepeda nggak pakai helm? Meresahkan ya Bun, astaga. Aduh, ngadi-ngadi aja sih Mas Ahasnya ini tersangka nggak pakai helm. Gue yang napes. Berikutnya ada momen yang agak tegang. Seorang pria kena tilang karena diduga nerobos lampu merah. Tapi dia minta bukti rekaman CCTV. Dan bukannya dikasih penjelasan, oknum polisi tersebut malah jadi arogan. Bahkan sampai menutup dan mengunci pos dari dalam. Ini cabut, ya. Saya minta CCTV nggak dikasih. Ini SIM saya ditahan. Nah ini langsung dikunci. Jadi Pak Polisi, Pak Jokowi, kayak mana aparat kayak gini Pak? Masa pelayanannya yang namanya mengayomi, ya masa begini Pak? Terakhir, ada kejadian di Medan. Polisi mau nilang pelajar yang boncengan tanpa helm di dalam gang. Secara aturan mungkin nggak salah, tapi warga sekitar nggak terima. Mereka merasa tempatnya nggak tepat, gang sempit, bukan jalan utama. Akhirnya warga turun tangan membela pelajar dan minta polisi pergi. Situasi yang harusnya penegakan aturan malah berubah jadi debat warga versus aparat. Baru jadinya kalian awal. Galak kali. Kenapa orang ini? Galak kali. Bikin aja lagi nih. Iya. Kan ini mati polisi. Iya. Ambil apa nih tahan? Balik le. Ambil apa nih tahan? Ambil aja. Gak ada dah. Bukan. Ya fotoin aja nggak apa-apa. Iya fotoin aja orang nggak fotoin kata. Kamu nggak akan ngada ini di gang bang. Ya lah ini di gang. Ini di gang bang. Dia lari bang. Dia lari kayak Nah, di gang kan ujung. Dia lari. Biar aja nih. jujur kok, lari gak kau? Saya lari kan saya belok. Ini anak sekolah loh bang. Iya lah anak sekolah itu. Sekolah tahu kita jajan berapa? Tapi kan saya lari nggak kenceng-kenceng. Ada aku minta uang kau. Ada aku minta uang kau. Jadi kesimpulannya guys, di zaman sekarang masyarakat itu sudah jauh lebih kritis. Mereka bukan cuma patuh, tapi juga paham. Dan ketika aturan ditegakkan tidak sesuai prosedur, warga juga nggak segan buat angkat suara. Karena pada akhirnya, hukum itu bukan cuma soal siapa yang punya seragam, tapi siapa yang benar-benar paham dan menjalankannya dengan benar.